Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berkorban selain daripada dijadikan binatang kurban sebagai saksi dan sebagai pembela di hari kiamat, juga tetesan darah yang keluar dari binatang kurban begitu cepat sampai di sisi Allah pahalanya. Sekaligus dalam hadis yang kita bacakan minggu yang lalu, waktu Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, lihatlah penyembelihan binatang kurbanmu, karena darah yang jatuh dari binatang kurbanmu akan mengampunkan dosa-dosamu. Dan kita sudah bahas, selain daripada sunnah menyaksikan proses penyembelihan, kita juga sudah bahas amalan-amalan sunnah yang lain, mulai dari memelihara binatang kurban, memperlakukannya dengan baik, kemudian menajamkan pisau, lalu menghadapkan binatang kurban ke arah kiblat, menghadapkan penyembelih menghadap ke arah kiblat, juga binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat, lalu kemudian disunnahkan untuk membaca doa bagi pemilik kurban sebelum disembelih. Saya ulang doanya berdasarkan hadis Nabi dalam hadis Fatimah tadi, yaitu pemilik kurban membaca Allahumma minka wa laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi yang perlu dihafal, Allahumma minka wa laka, ya Allah ini darimu dan kupersembahkan untukmu salati, salatku, wa nusuki, kurbanku, dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Begitu yang diajarkan dalam hadis. Tapi sampai di situ saja Bapak Ibu. Tidak usah baca Al-Fatihah, jangan ruku', jangan i'tidal. Jadi
Di situ saja disuruh baca. Baru dah sembahyang eka lemah. Lalu kemudian ketika pisau diletakkan di leher binatang kurban, ini kita ingatkan kembali pelajaran yang lalu. Ketika pisau diletakkan di leher binatang kurban, maka penyembelih, kalau kita menyembelih sendiri, kerana sunnahnya menyembelih sendiri, maka bacalah seperti yang dibaca oleh Nabi, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Itu kalau pemiliknya langsung yang menyembelih. Yang pajan dah bacanya, ada zikir pisau mau ditarik, letakkan pisau di leher. Nah, di situ bacanya Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Sedangkan tadi doa tadi sebelum diletakkan pisau. Allahumma minka walaka salati, sebelum itu. Nah, itu kalau menyembelih sendiri. Kalau kita suruh sembelih orang lain, orang lain yang menyembelih binatang kurban kita, maka dia membaca Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min. Ya Allah, terimalah dari, sebutkan nama pemilik kurban. Kalau itu disembelih oleh orang lain. Menyebut nama sunnah, bukan wajib. Tak disebut pun Allah tahu itu milik siapa. Salah sebut nama, itu pun Allah tahu milik siapa. Jadi tidak beralih kepada nama yang salah. Jadi baik dah pegabuk draw tu menyokah salah di bacanan. Jadi jangan sampai kita ngamuk-ngamuk gara-gara di penyembelih salah baca nama. Itu tak mengapa. Karena apapun bisa terjadi. Dan juga bisa terjadi hilang kertas. Udah taruh nama 7 orang, pas mau jembeli tiba-tiba hilang, pupau di angin. Jadi itu tak mengapa. Baik. Dan akhirnya nanti setelah disembeli, satu lagi saya ingatkan kembali, jangan menyembelih di depan binatang kurban yang sedang menunggu antrian untuk menyembelih. Jangan menyembelih di depan binatang kurban yang sedang menunggu antrian untuk menyembelih. Itu banyak kitab yang menyebutkan itu. Karena akan membuat rasa takut, kecut, sehingga menyebabkan binatang kurban itu tidak enak dagingnya. Dan yang terakhir yang kita pelajari minggu yang lalu, bahawa setelah selesai sembelih jangan langsung dikuliti, tapi ditunggu sampai dingin atau tenangnya binatang kurban itu dulu. Jadi tidak menggelepar-gelepar, hanali kadenang, baru dacok, baru kita ambil, baru kita kuliti. Begitu yang diajarkan untuk menyempurnakan kurban kita. Baik, kita sambung dengan pahala yang lain, yaitu tentang sawabu man ahya lailatal aidain, yaitu pahala mereka yang menghidupkan malam-malam hari raya. Hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya di hari kematian hati. Dan ini, hadis ini banyak ulama mengatakan dhaif, tapi dikuatkan
dengan hadis yang lain dari an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal aidain muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam dua hari raya dalam keadaan muhtasiban, iaitu dia berharap pahala dari Allah dengan memuliakan malam itu, lam tamut qalbuhu yawma tamutul qulub, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya di hari kematian hati. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, dan ini menjadi penguat hadis pertama. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan tentang kelebihan orang-orang yang mulai menghidupkan dari malam hari raya dan hari-hari berikutnya dengan kurban. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mulai dari hari pertama Zulhijjah, itu hari-hari terbaik yang sedang kita lewati. Ini hari ini sudah hari ke-6. Sudah hari ke-6, ini hari-hari terbaik yang Allah menunggu amal saleh kita. Dan nanti terus memuncak kecintaan Allah bagi mereka yang menghidupkan malam hari rayanya, lalu besok paginya dengan berkurban sampai habis di hari tasyrik. Jadi kita sama-sama berlomba dengan orang-orang yang melakukan haji dan umrah. Di sana bergerak untuk menghambakan diri kepada Allah. Di sini pun kita habis-habisan menghabiskan harta, bahkan kekuatan kita. Kita rela diri kita lemah untuk menjalankan puasa sebagai hamba Allah. Maka disitulah puncak kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta, maka insya-Allah akan keluarnya ridha. Begitu Allah sudah ridha, maka surgalah milik kita. Kalau sudah masuk surga, tidak ada keindahan hidup yang lebih hebat daripada orang-orang yang masuk surga. Itu tempat yang abadi, tidak lagi ada kematian, kemudian hidup dengan jaminan Allah, tak perlu lagi mencari rezeki, tidak ada lagi beban hidup, tidak ada lagi hidup dalam keributan rumah tangga, tidak perlu memikirkan SPP anak, tidak perlu sibuk mengurus surat-surat sertifikasi, tidak perlu gabung dengan akreditasi, ditanggung hidup selama-lama oleh Allah. Tak ada lagi pengajian, tak ada lagi salat, tak ada lagi puasa, tak perlu bayar zakat. Makan minum bersenang-senanglah selama-lamanya. Maka kalau orang berfikir ke situ, berjuanglah menghidupkan Zulhijjah dengan amal saleh. Mungkin kita tak ketemu lagi di Zulhijjah berikutnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hadis kemuliaan orang-orang yang menghidupkan malam hari raya. Jadi dimulai dari maghrib, iaitu terbenamnya matahari, dari 9 Zulhijjah itu kita puasa Arafah. Puasa Arafah kita sudah sebutkan, kalau memang tak mampu puasa di hari-hari ini sudah hari ke-6, maka jagalah betul-betul azam, nekat, tekad kuat, berpuasalah di hari ke-9. Karena fadilahnya yang begitu besar dan Allah tak mengingkari janji. Kata Rasulullah yang berpuasa di hari Arafah, ahtasibu ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Maka aku bermohon kepada Allah diampunkan dosa orang itu setahun sebelum dan setahun sesudah. Artinya 2 tahun diampunkan dosa. Itu hadiah Allah bagi yang berpuasa. Puasanya 13 jam, tapi Masya Allah diampunkan dosa ke belakang untuk 720 hari lamanya. Itu yang diampunkan dosa besar atau dosa kecil? Yang pasti dosa kecil.
Dosa besar diampunkan Allah kalau kita melakukannya sambil beriringan dengan taubat. Jadi tidak ada rencana lagi melakukan dosa ke depan. Tapi kalau belum taubat, tapi puasa, Allah tak ingkari janji, tetap diampunkan dosa. Tapi kecil. Sedangkan dosa besar tak diampunkan selama tak ada keinginan untuk bertaubat. Ini yang bahaya. Nah, jadi setelah puasa Arafah, maghrib berbuka, usahakan buka puasa maghrib. Jadi jangan sampai kita terpedaya dengan urus megang. Hari megang itu adat, bukan syariat. Jadi puasalah walaupun di hari megang. Jadi jangan sampai mengeluarkan kalimat kiban dah puasa urus megang. Jangan sampai begitu. Sebenarnya harus dikeluarkan kalimat kiban dah megang urus puasa. Jadi kalau perlu tunda itu adat yang kira-kira bisa mengganggu syariat. Untuk apa megang kalau tidak puasa? Capek dari pagi, dagu rendang, habis itu makan di waktu siang, hanya sakit perut, pahala tak dapat, perut sakit. Orang lain semua puasa, malam hari raya semua berbuka. Indahnya kehidupan ketika berbuka puasa. Karena bahagianya seorang mukmin itu dua perkara, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikaitkan antara berbuka dengan berjumpa. Berbuka bahagia karena kita menahan lelah, menahan lapar tadi, dan ketika berjumpa Allah kita berbahagia karena selama ini kita berpuasa hati, berpuasa badan, kita tak pernah melihat pahala, kita tak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah buka nanti kebahagiaan yang memuncak ketika melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka? Di antaranya orang yang ketika diperintahkan puasa dia berpuasa. Baik. Jadi setelah maghrib itu waktunya menghidupkan malam-malam Idul Adha. Tentu kalau Idul Fitri dengan apa? Dengan liyazkurusmallah, iaitu dengan menyebut-nyebut Allah. Nanti dalam ayat lain wala tukmilul iddah wa litukabbirullah ala ma hadakum. Menyebut Allah, bertakbirlah. Makanya sunnah takbir setelah maghrib. Sampai kapan takbir itu? Sampai hari tasyrik yang terakhir, yaitu terakhir di waktu asar sebelum maghrib. Berarti sampai hari raya keempat. Kalau Idul Fitri kan cuma sampai habis salat hari raya selesai. Duhurnya tak ada lagi sunnah untuk takbir. Tapi Idul Adha mulai dari malam maghrib menjelang masuk malam 10 Zulhijjah sampai 4 hari. Ini menunjukkan apa? Hari-hari Idul Adha itu lebih banyak orang-orang yang diminta menyebut-nyebut Allah. Makanya di tanah Arab ketika kami berada di Mesir itu, orang raya Idul Fitri itu habis salat itu sepi, kayak tak terjadi apa-apa. Tak ada umbul-umbul macam-macamnya, artinya biasa saja. Orang habis solat pulang, kemudian ada yang ke rumah keluarga besar saudara, itu saja. Artinya tak nampak kemegahannya. Itu kalau di Mesir. Begitu Idul Adha itu luar biasa. Jadi terbalik dengan kita. Di sana Idul Adha itu put urusnya sepanjang jalan itu umbul-umbul, kemudian ada lampu-lampu, lampu seperti lampion begitu, itu dipasang, kemudian orang Masya Allah tumpah ruah, yang kurban, yang berjalan membagi-bagi kurbannya. Pokoknya Masya Allah, mahasiswa di saat itu paling bahagia kalau Idul Adha. Kenapa? Tetangga-tetangga yang orang Mesir asli memanggil kita, mengundang, disuruh makan. Itu pengalaman pernah kita diundang makan. Itu bukan cilet-cilet makannya, Bang. Itu satu kambing. Di depan meja ni satu kambing.
bulat. Hai bulat maksudnya sudah dimasak. Bikin abi kambing tok hana kemasakan. Sudah dimasak bulat satu kambing. Kami bersepuluh diundang. Disediakan pisau, sikin, sikin ya pisau lah maksudnya, kan? Jadi disediakan nasi macam-macam, roti macam-macam. Nah, 10 sepertiga pun tak habis. Yang tingkat bangai dan yang sepertiga pun tak habis. Jadi tuan rumah sampai marah. Mereka mengatakan, apa-apaan orang Indonesia ini, katanya. 10 kalian tak habis. Kami berdua pun habis satu ini, katanya. Mereka marah. Sepertiga. Tak habis sepertiga. 10 orang, Pak. Masya Allah. Begitulah keadaan kita dibandingkan orang-orang di sana. Jadi yang mau saya bilang apanya? Idul Adha itu dalam kapasitas kacamata agama, itu kemegahannya lebih hebat. Karena Allah pun sunnahnya 4 hari itu tak boleh puasa. Hari makan minum. 4 hari itu. Makanlah, minumlah. Maka kita disuruh berbahagia bersama fakir miskin. Fakir miskin pun berkuah-kuah di 4 hari itu. Maksudnya ada kuah kari, ada kuah macam-macam, kuah soto, macam-macam. Itu bahagia semuanya selama 4 hari itu. Begitulah keadaan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dia mensyukurinya. Jadi mulai dari malam itu bertakbirlah. Dan takbir itu sebenarnya tidak mesti habis salat saja. Cuma kita kadang-kadang susah berkumpul kalau bukan waktu salat. Jadi habis salat Isya itu di rumah sambil duduk sebentar-sebentar takbir, nanti jam 9 takbir lagi sendiri. Tengah tahu dah baca Al-Quran, dah baca rendang bunuh atau timpan yang belum habis waktu kita buka puasa. Habis makan timpan satu, ucapkan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena 4 hari itu hari takbir. Jadi bukan waktu salat maghrib habis itu salat, habis itu tak lagi takbir. Habis Isya takbir 9 kali misal. Habis itu tidak ada lagi takbir, tidak begitu. Makanya kalau kita kemudian merujuk kepada apa yang hendaknya dilakukan mulai dari malam, itu menghidupkan dengan nama-nama Allah, dan berikutnya sampai pagi itu, sampai pagi dan terus sampai 4 hari. Dan usahakan Bapak Ibu, hindarilah kebiasaan menghidupkan malam hari raya dengan cara-cara orang Majusi menghidupkan malam-malam kebahagiaan mereka. Kita ini sudah terbiasa menghidupkan malam-malam yang Allah cintai dengan kebiasaan Majusi. Apa dia? Bakar-bakar, bakar lilin, blow lilin, kemudian beli mercun. Jadi dunia kita berhubungan dengan api, dan itu adalah kebiasaan Majusi. Sebenarnya dilarang. Nabi dulu ketika datang ke Madinah, penduduk Madinah itu bergembira dengan datangnya hari raya Yahudi. Karena waktu sebelum Nabi datang tak ada yang beritahu tentang kapan orang Islam itu berhari raya. Jadi orang-orang begitu orang berhari raya Yahudi, karena di Madinah banyak Yahudi, orang-orang lain pun ikut berhari raya. Jadi semuanya gembira. Ayah Yahudi itu kan punya beberapa hari raya, termasuk Yom Kippur, kemudian Badumbo hari raya, hari Sabat itu termasuk seperti hari Jumaat kita. Begitu datang Nabi, Nabi melihat orang kok bergembira di hari Yahudi, di hari kebesaran Yahudi. Langsung Nabi mengatakan, mulai tahun depan jangan buat lagi begini, kata Rasulullah. Hari raya untuk kita ada di 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Nabi larang, tak boleh bergembira mengikuti kebiasaan agama lain. Maka kita pun sebenarnya menyajut beili tak biasa, ted mercun, ted lilin, peduk bak paga. Kalau dulu kita mungkin tak fahamlah. Saya pun dulu ikut main lilin, taruh dalam batuk, berjalan rame-rame balang kampung, pak nak kuntilanak hinan dajak apa. Rame-rame dengan batuk lah lilin kan. Jadi okeylah, dulu kita tak faham. Begitu sudah faham, kalau bisa anak kita jangan dibiasakan
membesarkan cara seperti itu. Itu belum lagi mercun sekali tembak 100,000, 3 tembak 100,000. Nah 5 buah mercun kali 100,000. Padahal kurban tak ada, mercun ada. Ya. Itu aneh manusia untuk membuang-buang wang dia punya harta. Makanya mubazir itu ada pada malam itu. Ya, apa manfaatnya? Tak ada manfaatnya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan malam hari raya. Nah, tadi kata Nabi yang menghidupkan malam-malamnya maka dihidupkan hatinya di hari kematian hati, yaitu hari kiamat. Ketika dibangkitkan hati kita, hati yang tak bisa berfungsi karena semua harus tunduk kepada keinginan Allah, kecuali mereka yang pernah menghidupkan syiar Allah, maka mereka berbahagia di hari kebangkitan. Ya, hatinya senang. Itu maksud hari dihidupkan hati di saat kematian hati. Karena bagaimana hati tak mati di hari kebangkitan? Dipenuhi rasa takut. Kita ketika bangkit itu apa yang terjadi? Bukan senang, Pak. Kita penuh dengan rasa takut. Orang kafir lebih takut. Orang kafir itu sampai mengatakan dalam surat Yasin disebutkan ketika dibangkitkan mereka mengatakan man ba'atsana mim marqadina hadza. Siapa yang menghidupkan kita? Ini siapa yang membangunkan kita setelah kita tertidur begitu lama? Jadi mereka selama ini orang-orang penyembah berhala, penyembah siapapun Tuhan selain Allah, mengira tidak ada lagi hari pembalasan. Ternyata bangkit. Maka mereka mengucapkan, siapa yang bangunkan kita? Kok kita terbangun ini? Nah, mereka berharap tidur. Dan itu setelah mengalami siksa kubur. Takutnya minta ampun karena akan dimulai siksa yang lebih besar. Makanya dalam surat As-Sajdah sebutkan siksa yang pertama yaitu minal azabil adna, siksa yang pertama yang rendah di dalam kubur. Dunal azabil akbar, disambung dengan siksa yang kedua, yaitu yang lebih besar, siksa setelah kebangkitan. Begitu takutnya. Nah, di hari itu kita pun yang mukmin tetap akan gelisah. Ya, tetap akan gelisah. Kacau balaunya di hari itu. Nah, jadi hari itu berkumpul di padang mahsyar tu tak tahu mau buat apa. Ya, jadi semua saling berbisik-bisik, ini apa ni? Ini apa ini? Apa yang terjadi pada kita selanjutnya? Sehingga tidak diproses itu ya, hari hisab. Tidak ada pengadilan. Semua kacau balau, orang-orang kesusahan pertama itu, sampai akhirnya Allah memisahkan ashabul yamin wa ashabul shimal. Dipisahkanlah para orang-orang yang akan diselamatkan Allah ke kanan, yang akan dihancurkan Allah ke kiri. Dan itu pun masih tak tahu mau buat apa, berdiri saja. Nak mupu begat Dan itu tak tahu berapa tahun, Pak. Kapan dimulainya proses pengadilan? Jadi sama kayak orang antri nak tahu kapan datang doktornya. Jadi antri panjang. Dia tanya, doktor kagak damang? Belum. Akhirnya ngantri-ngantri duduk-duduk nak tahu mau buat apa. Begitu keadaannya. Kapan dimulai, Bapak Ibu? Lalu mulailah orang-orang mencari nabinya. Datang ke Nabi Adam, ya, memohon ke Nabi Adam. Ini dalam bahasa hadis Nabi, engkaulah pertama sekali makhluk yang diciptakan, engkaulah yang disayang Allah, maka berilah syafaat untuk kami agar bisa segera kita memohon untuk dimulainya hari pengadilan. Karena orang bingung mau buat apa. Semua menolak sampai ke Nabi Muhammad. Nah, waktu itulah Nabi Muhammad begitu melihat kekacauan itu, beliau sujud di bawah arasy 3 kali. Lalu Allah mengatakan bahawa dia diizinkan untuk memberi syafaat sekaligus dengan keluarnya izin kepada Nabi Muhammad, dimulailah yaumul hisab. Baru mulai pengadilan. Baru teruk doktor, Pak. Dah capek nunggu hari pagi baru sampai doktor. Begitu keadaan kita dalam hadis Nabi SAW. Di situlah hari kita dihidupkan hati, diberi cahaya. Yang berwuduk selama ini, bercahayalah tempat-tempat wuduknya. Jadi ini apa ini?
Iaitu ketika di dunia kita menghidupkan syiar-syiar milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takbir kita, ya, mulai dari malam sampai besoknya itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang makan Allah, keesokan paginya, ini kita sambung sedikit pengetahuan kita. Keesokan paginya, ya, di hari Idul Adha itu, apa dulu yang kita lakukan? Ya tentu, ya, jangan sampai meninggalkan kewajiban salat subuh berjamaah, tetap wajib dijaga. Karena ada orang kebiasaan begitu hari raya, begitu orang rayanya temayang-temayang nak payah hari. Jadi ada yang solat tapi tidak lagi berjamaah pekan orang raya. Jadi tidak lagi berjamaah. Selama hari raya tak berjamaah. Nah, itu juga salah satu tipu daya syaitan. Biasanya berjamaah, begitu hari raya sudah tidak berjamaah. Begitu gembiranya syaitan. Berarti tidak berhasil istiqamah. Sepulang solat subuh, maka yang seharusnya dilakukan adalah bersiap-siap segera untuk melakukan salat Idul Adha. Maka disunnahkan segera begitu pulang melakukan ightisal, iaitu mandi. Mandinya mandi untuk salat Idul Adha. Kemudian at-tatayyub, setelah mandi disuruh pakai minyak wangi. Kemudian labasus siyab al-jadidah, pakai baju yang baru. Baru ini maksudnya baru dicuci, baru disetrika, bukan baru beli. Ana mecih orang raya baru beli. Yang penting baju yang tak dipakai sebelumnya. Artinya sudah diselesai dicuci, sudah digosok, sudah wangi, itu baju yang dipilih. Makruh memakai baju yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaik-baiknya baju untuk melakukan ibadah di hari raya dan Jumaat bagi laki-laki yang berwarna putih. Ya, sunnah yang berwarna putih, terutama kalau solat yang bentuknya hari raya. Karena hari raya kita mingguan itu hari Jumaat. Hari raya kita tahunan Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi usahakan pilih kalau baju koko, jubah, yang usahakan yang berwarna putih di hari raya. Nah, kemudian ketika sebelum berangkat disunnahkan untuk bertahan tidak makan. Sebelum berangkat ke tempat solat, sunnah untuk tidak makan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana la yaghdu yaumal fitri hatta yat'am wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakulu min udhiyatihi. Rasulullah itu kalau Idul Fitri beliau makan dulu untuk memisahkan mana Ramadan mana Syawal. Sedangkan Idul Adha dia yakul, beliau tidak makan. Habis salat subuh itu beliau tak makan, dan beliau baru makan hatta yarji', ketika pulang. Dan ketika pulang pun bukan langsung makan, tapi fayakulu min udhiyatihi, yang beliau makan pertama adalah binatang kurbannya sendiri. Makanya itu nanti bersambung dengan begitu habis solat, sunnah menyembelih langsung di hari pertama. Jadi kalau ditanya 4 hari menyembelih, tapi yang paling utama menyembelih di hari pertama. Habis mayang langsung menyembelih. Hai khutbah dulu maksudnya. Habis solat semuanya sudah selesai baru menyembelih. Nah, itu setelah disembelih langsung diambil sebahagian, Rasulullah suruh masak kepada istrinya, itulah makanan pertama beliau. Jadi kalau kita mau sempurna mengikuti Nabi, jangan makan dulu, nanti pulang sembelih baru makan hasil kurban kita. Jadi kalau seandainya panitia tidak bisa sembelih di hari pertama, orang raya kedua, mana baju-baju, orang raya kedua kan mati. Jadi itu tak mengapa kalau tak mungkin. Paling kurang ambil sunnah tak makan sebelum solat. Paling kurang ambil sunnah jangan makan dulu sebelum salat. Begitu pulang, tak mungkin kita tunggu binatang kurban. Bisa jadi karena banyaknya tak mungkin disembelih di hari pertama.
ya, karena tak mungkin selesai. Maka kalau hari raya kedua itu jangan sampai tak makan sampai hari raya kedua. Makan Pak, pulang dari situ baru makan nasi, makan lontong, apa saja terserah. Ya. Baik. Berikutnya disunahkan mempercepat menuju ke tempat solat. Jadi ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Barra' bin Azib. Mereka berkata, sahabat ini berkata, inna awwala ma nabda' bihi yaumuna hadza, kami ketika sudah datang di hari Idul Adha, maka yang kami lakukan pertama adalah an-nusalli, kami mempersiapkan diri segera untuk solat. Pulang solat subuh langsung persiapkan diri untuk solat, karena solat Idul Adha itu selayaknya dilakukan lebih cepat daripada solat Idul Fitri waktunya. Tetap syaratnya masuk waktu duha. Itu syaratnya. Sekarang kan waktu duha 6:30. Idul Adha itu seharusnya lebih cepat daripada Idul Fitri. Kenapa? Berhubungan orang belum makan. Makanya khatib Idul Adha pun itu seharusnya kalau faham itu tak berlama-lama. Karena orang melihat khatib sudah melihat seperti melihat binatang kurban kalau lama-lama. Ngading kepala khatib mana piu-piunya. Dia sudah nampak kayak khatib tu dah nampak kayak rendang itu kalau sudah lama sekali. Seharusnya cukup setengah jam, 40 menit paling kurang kasih. Karena masalahnya orang belum makan. Makanya salatnya pun begitu masuk waktu duha itu lakukan lebih cepat dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri misal kita lakukan jam 7.30, Idul Adha pukul 7-nya kaji mulai. Itu sudah setengah jam daripada waktu duha. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, persiapkan habis solat subuh. Pulang solat subuh langsung bersiap-siap, kasih tahu anak isteri udah mandi semuanya. Jadi jangan lagi sibuk dengan gorden. Pulang solat subuh perbaiki gorden, ganto warna gorden. Lalu kemudian atur meja yang di ruang tamu bawa ke dapur, meja dapur bawa ke ruang tamu. Kemudian sapu sana, ambil kayu panjang, sapu jelabah di plafon. Mana-mana boleh Pak. Itu seharusnya tidak begitu. Yang lain enggak usah pikirkan, kuih-kuih enggak usah pikirkan, tidak ada tamu hari Idul Adha Pak. Orang sibuk dengan kurban semuanya. Jadi tak usah sibuk masukkan kuih di toples. Itu pun tak boleh masukkan sekaligus. Atur satu, kacang gaduh tabuh-tabuh. Kena tabuh gaduh. Itu tak usah sibukkan itu. Lupakan semuanya. Anak-anak suruh mandi. Makanya panitia solat itu cukup capek Pak. Selalu timbul pengumuman. Bapa ibu yang masih di jalan, segera mendekat. Yang mendekat segera merapat. Ini orang mekat. Jadi selalu diulang-ulang, habis. Begitu takbir pun masih di sana, masih datang. Itu akibat apa? Kagabuk di rumah muda. Itu jam 7 seharusnya sudah ngumpul semua, sudah mulai salat. Begitu seharusnya. Nah, makanya sahabat mengatakan bahawa kami segera pulang salat subuh, mempersiapkan diri untuk melakukan salat Idul Adha. Summa narji' linanhar. Habis salat langsung kami pulang untuk melakukan penyembelihan. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatuna. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan seperti itu, dia telah melakukan sunnah kami. Maksudnya telah melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Baik, berikutnya ikhrajun nisa' lil musalla. Hari Idul Adha itu adabnya semua disuruh keluar. Perempuan pun semuanya disuruh keluar. Baik yang al-awatik wazawatil khudur wal huyat, yang dipingit, maksud dipingit selama ini anak gadisnya tak boleh keluar sana, tak boleh keluar sini, bagus itu. Tapi Idul Adha dan Idul Fitri tentunya disuruh keluar untuk menuju ke lapangan. Bahkan yang haid pun disuruh menuju ke lapangan. Cuma wa ammal huyat fayashhadna al-khair wa da'watal mu'minin wa ya'tazilna al-musalla. Yang haid jangan salat, cukup duduk, dia dapat pahala berkumpul, dia dapat pahala mendengarkan khutbah. Jadi perempuan-perempuan yang haid itu dibawa Pak. Ini selama ini isteri-isteri yang sedang haid, anak gadis, apa yang disuruh sama ayahnya atau suaminya? Ikah ke jaga rumah Pak, katanya. Disuruh jaga rumah Pak.
Isterinya yang haid mengatakan bah long jahai, kata Nabi suruh pergi juga walaupun haid. Bah long duk miuk-miuk bakaya atau atuh bakaya je syid, kata si isteri. Kalau enggak di bawah ke pohon kayu, di atas kayu juga boleh, kata si isteri. Dan suaminya mengatakan jangan, kamu duduk di rumah saja, jaga-jaga, takut pencuri nanti. Waktu pencuri datang, yang dicuri bukan isi rumah, isteri kita yang dicuri, kan lebih bagus bawa dari. Atau ada suami, itulah yang kuharapkan, katanya. Berarti berharap supaya isteri dicuri itu bermasalah baru. Jadi jemaah melakukan Allah, Nabi menyuruh apa? Keluar, semua bawa. Jadi yang haid pun duduk di sekitaran, jangan masuk masjid kalau haid. Karena jumhur ulama mengatakan tak boleh al-labas atau al-maqsu, berdiam diri dalam masjid. Duduk di luar, Pak. Duduk di luar, bawa kursi, kalau perlu bawa payung, dengarkan khutbah, dapat pahala. Itu belum lagi pahala doa kaum mukminin, da'watul mukminin, ketika berdoa kaum mukminin, dia pun dapat pahala waktu pulang bersalaman, berpelukan, semuanya dapat. Makanya bawa. Berikutnya, ikhrajus sibyan, anak-anak pun disuruh bawa, satu keluarga suruh bawa. Cuma yang bawa anak-anak, Pak, tolong diperhatikan bahawa anak-anak kita itu dilihat keadaannya. Kalau anak kita itu tipe-tipe penghancur masjid, itu dipasang di samping kita, Pak. Jangan jadi pemutus saf. Karena anak yang belum memayis, tak faham solat, tak faham wuduk, kita taruh di samping, itu jadi pemutus saf. Jadi bagi yang punya anak-anak, yang anak-anaknya memang akan bermasalah, itu langsung ambil posisi di samping. Jadi anak-anak perlu di samping. Jangan pesapat tapi anak min. Hancur lom dunia apa kan? Kalau kita menyatukan sesama anak-anak, itu khatib sedang bicara, anak-anak itu pun bicara. Makanya khatib tak konsen, karena dalam hati khatib kupoh, mati ketabuh-tabuh baru kedepu, kata khatib. Ini pengalaman je khatib, Pak. Kita bicara, anak-anak merun ni bergahabar ni kok. Jadi jangan taruh sama anak-anak. Bapa ibu yang bawa anak-anak langsung cari saf yang paling samping. Anak-anak taruh di samping luar. Biar mereka tak bergabung untuk buat ribut. Jadi anak-anak tetap disuruh bawa, tapi jaga, jangan membuat keributan. Lalu kemudian dalam perjalanan menuju ke musalla. Musalla ini bukan masjid, Pak. Kalau disebut musalla dalam hadis, itu lapangan maksudnya. Karena kalau disebut masjid baru masjid. Karena salat hari raya itu Nabi sering melakukannya di lapangan. Tapi walaupun begitu, para ulama tidak mengatakan bahawa berkurang pahala kalau salat di masjid, tidak. Namun Nabi sering melakukannya di lapangan, di luar masjid. Kemudian selama dari rumah menuju ke musalla, itu sunnah bertakbir, bukan bicara. Sunnah bertakbir, kayak orang haji, Pak, labbaik Allahumma labbaik. Selama perjalanan dari tempat ihram, tempat miqat untuk melakukan ibadah ke Masjidil Haram, itu sunnahkan begitu. Orang hari raya pun begitu, dari rumah menuju ke masjid itu takbir, disuruh takbir, walaupun dengan suara yang sesama keluarga dalam mobil, disuruh besarkan takbirnya, tapi jangan teriak-teriak. Kemudian sedikit lagi, berikutnya ketika sudah selesai solat, disunnahkan al-musafahah, melakukan salaman jabatan dengan sesama saudaranya, li ikhwanihil musallin, dengan sesama saudara sunnah. Ingat hadis Nabi, barang siapa yang berjabat tangan dengan sesama mukmin, maka gugurlah dosa-dosanya selama mereka masih menjabat tangannya. Gugur dosa, apalagi dengan orang yang sudah lama kita tak jumpa, Pak. Jadi kalau sudah lama tak jumpa, sunnahnya berpelukan, al-mu'anaqah istilahnya, tempel leher dengan leher. Sudah lama ni ketemunya di tempat solat, itu sunnah peluk, tempel leher dengan leher. Itu kalau di dunia Arab itu biasa. Makanya kami ketika pulang ke sini, ketika bertemu dengan orang kampung yang sudah tak lama, mau kami peluk, dia menghindar. Menghindarnya apa kagamnya? Kamu lain katanya. Padahal hadis Nabi dengan orang yang lama tak jumpa, sunnah peluk. Sunnahnya mu'anaqah, tempel leher dengan leher. Bahasa katanya cipika-cipikinya sunnahnya. Tetapi sesama jenis. Bukan dengan istri orang. Dengan istri orang kurang ajar, Pak.
Sesama jenis Pak, peluk, cipik itu kalau sudah lama. Tapi kalau tik burau merempok, jabat tangan saja. Itu memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tu begitu, kalau dah lama pulang, jauh pergi, pulang, itu melakukan mu'anaqah. Cuma kerana orang tak biasa, kadang-kadang lagi grogi menang, hana biasa. Padahal itu sunnahnya. Nah, kemudian ar-ruju' min tariqin akhar. Dia sudah salaman, sudah saling ucapan tahniah, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, lalu kemudian pulang. Nah, sunnah waktu pulang dari jalan yang berbeda. Maksud jalan berbeda, jangan ambil jalan yang sama menuju ke rumah. Maksud jalan berbeda bukan jak rumah kau. Iwa rumah ro sih, cuma dari jalan yang berbeda. Ini bagi suami-suami yang punya isteri 2 sampai 4, itu bisa saja ke jalan yang berbeda, Pak. Pergi dari jalan isteri pertama, pulang ke rumah isteri kedua, itu bisa juga terjadi. Tapi bukan itu maksudnya. Jangan ambil jalan yang sama untuk apa? Agar bertemu dengan tetangga dan orang yang berbeda. Di situ assalamualaikum, taqabbalallahu minna wa minkum, salam lagi, itu banyak pahalanya. Nanti masuk ke pintu rumah, tetap dari pintu depan, jangan masuk dari pintu belakang. Karena disuruh beda cuma jalannya saja, bukan pintu rumah. Jadi itu ketika pulang. Dan terakhir adalah tetap jaga istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai hana najak Jumaat, hana najak sembahyang, bunuh. Tengah hari raya, gimana najak jemaah hari raya? Itu sudah salah. Hari raya jemaah tegakkan, ibadah tetap istiqamah. Baik, saya berhenti di sini. Inilah ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan mulai dari malam hari raya sampai penghabisan.